Hampirlah malam, mari ya Tuhan, sertai aku. Pada negeri yang amat senang, kita lihatnya oleh iman. Bapa kita menunggu seberang, menyediakan tempat yang aman. Barat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Barat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Salam sejahtera untuk kita semua. Menjelang kita akan beristirahat, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami diberkati sepanjang hari ini, dan sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini melalui pelajaran Sekolah Sabat berjudul Ujian Tuhan. Ujian Tuhan. Kemudian dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-81, Meribah. Meribah ini adalah tempat Israel mencobai Allah dengan menantang kesetiaan dan kuasa Tuhan untuk memenuhi akan kebutuhan mereka. Di dalam Mazmur 81 membuat pembalikan yang menarik dan menafsirkan peristiwa yang sama dengan saat Allah menguji Israel. Referensi ke Meribah menyampaikan pesan ganda. Apa pesan ganda itu? Yang pertama, umat Tuhan tidak boleh mengulangi kesalahan generasi sebelumnya. Sebaliknya, mereka harus mempercayai Allah dan berjalan di jalannya. Mazmur 81 ayat 14. Kemudian yang kedua, meskipun bangsa itu gagal dalam ujian, Allah datang menyelamatkan mereka ketika mereka berada dalam kesulitan. Mazmur 81 ayat 8. Di mana kasih karunia Allah yang menyelamatkan di masa lalu itu memberikan jaminan kasih karunia Allah kepada generasi yang baru. Bagaimana dengan Mazmur 105? Nah, Mazmur 105 menunjukkan bahwa pencobaan adalah cara Tuhan untuk menguji kepercayaan Yusuf pada firman Tuhan tentang masa depan. Kata ujian ini mengandung arti membersihkan atau memurnikan. Jadi tujuan ujian Tuhan atas iman Yusuf adalah untuk menghilangkan keraguan apapun, keraguan akan janji Tuhan, dan untuk memperkuat kepercayaan Yusuf akan bimbingan Tuhan. Tujuan dari disiplin ilahi adalah untuk menguatkan anak-anak Tuhan dan mempersiapkan mereka untuk penggenapan janji seperti yang ditunjukkan dalam teladan Yusuf. Namun, penolakan terhadap perintah Allah, ingat, penolakan terhadap perintah Allah akan menghasilkan sikap keras kepala dan mengeraskan hati orang yang keras kepala. Dalam buku Testimonies for the Church, volume 4 halaman 146 dikatakan bahwa Allah menuntut kepatuhan yang cepat dan tidak diragukan lagi terhadap hukum Tuhan. Tetapi manusia tertidur atau dilumpuhkan oleh tipu muslihat iblis yang menyarankan dalih-dalih dan mengalahkan keraguan-raguan mereka. Dan mengatakan seperti yang dikatakan kepada Hawa di taman, kamu tidak akan mati. Nah, ketidaktaatan tidak hanya mengeraskan hati dan hati nurani yang bersalah, tetapi cenderung katanya ketidaktaatan ini merusak iman orang lain. Apa yang tampak sangat salah bagi mereka pada awalnya, lambat laun kehilangan penampilan ini dengan terus-menerus berada di hadapan mereka. Sampai pada akhirnya mereka mempertanyakan apakah itu benar-benar dosa dan tidak sadar jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Itulah inti daripada ujian Tuhan yang menjadi bagian kita, supaya kita lebih percaya kepada janji-janjinya, kita tidak ragu, dan kita setia untuk melakukan perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan, dan menjelang istirahat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkatilah kami semua, diberikan kesehatan, kekuatan, kami beristirahat dengan nyenyak dan nyaman, bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini.